Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Saksikan videonya. Tahukah kamu bahwa di dunia ini tidak ada benda yang benar-benar tidak bergerak, bahkan benda mati sekalipun. Nah, mengapa bisa demikian ya? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep gerak. Ini aku akan meminta kamu membayangkan suatu hal. Bayangkan saat ini kamu sedang berada di dalam sebuah mobil dan mobil kamu melintasi jalan raya. Ketika mobil kamu sedang melintasi jalan raya, lalu mobil kamu melintasi Budi yang berada di pinggir jalan raya. Dan Budi yang berada di tepi sebuah jalan raya melihat kamu bergerak bersama mobil. Dan kamu yang berada di dalam mobil melihat Budi bergerak melawan arah melewati mobil kamu. Nah, secara konsep gerak bersifat relatif tergantung dari pengamat dan titik acuannya. Kalau begitu, mari kita pelajari lebih jauh tentang konsep gerak. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi lain. Karena definisi ini, gerak memiliki suatu titik acuan. Nah, apa ya titik acuan ini? Titik acuan adalah titik awal benda. Contohnya, sebuah apel berada di atas pohon. Hal ini merupakan titik acuan atau titik awal dari apel. Lalu, apel jatuh ke bawah pohon, merupakan titik akhir. Benda yang bergerak memiliki beberapa macam lintasan, antara lain gerak lurus, gerak memutar, dan gerak parabola. Secara konsep, gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu adalah gerak benda yang sebenarnya diam, namun seolah-olah bergerak. Contohnya, saat kita menaiki bus, pohon-pohon yang diam seolah-olah bergerak menjauhi kita. Padahal, yang bergerak adalah bus yang kita naiki. Lalu, apa sih gerak relatif itu? Gerak relatif adalah gerak benda yang relatif terhadap acuannya. Suatu benda bisa saja dikatakan bergerak, namun benda lain bisa saja dikatakan diam. Contohnya adalah ilustrasi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Saat Budi berada di pinggir jalan dan kita berada di dalam bus. Benda yang bergerak memiliki beberapa macam lintasan, antara lain gerak lurus, gerak memutar, dan gerak parabola. Benda yang bergerak memiliki beberapa macam lintasan. Yang pertama, gerak lurus, yang kedua gerak melingkar, dan yang ketiga gerak parabola. Adapun unsur-unsur yang perlu teman-teman ketahui yaitu pertama, jarak dan perpindahan. Jarak adalah jumlah total lintasan yang ditempuh suatu benda, dan perpindahan adalah selisih antara kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Yang kedua adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan benda. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda yang dibagi oleh selang waktunya. Yang ketiga adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan di setiap waktu. Nah, bedanya kalau percepatan bertambah, maka kecepatannya akan bertambah. Kalau pelambatan, kecepatannya akan berkurang. Ada dua macam gerak lurus, yaitu GLB dan GLBB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan ataupun tetap maupun sedang. Nah, untuk rumus GLB itu sendiri tidak terlepas dari kecepatan dan kelajuan. Nah, untuk rumus kelajuan adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon dan S adalah jarak dengan satuan meter dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, untuk rumus kecepatan, delta V sama dengan delta S per delta T. Delta V itu sendiri merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan delta S merupakan perpindahan dengan satuan meter, dan delta T merupakan waktu dengan satuan sekon. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus dengan kecepatan berubah-ubah namun tetap beraturan. GLBB dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Contoh untuk GLBB dipercepat adalah seperti benda yang jatuh ke bawah.
contohnya adalah seperti buah apel yang jatuh dari pohon. Dan GLBB diperlambat adalah suatu benda yang dilemparkan ke atas, seperti teman-teman sedang melemparkan bola basket ke dalam ring. Nah, untuk rumus GLBB itu ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah AT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Dan yang ketiga adalah ST sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. VT merupakan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, dan V0 merupakan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, dan A merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon, dan S merupakan jarak dengan satuan meter. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Thank you!